A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua Iwan Villa yang masih setia di channel Farhan Farluk, kali ini saya akan membahas tentang eksistensi Tuhan, eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, entitas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering para kaum kafir ini mengatakan dan menantang dengan cara meledek-ledek, tunjukkan Tuhanmu. Mana Tuhanmu? Tuhanmu hanyalah fantasi, Tuhanmu hanyalah halusinasi yang dia tidak pernah turun, yang tidak pernah memperlihatkan diri. Maka para Iwan Villa, di konten singkat ini saya akan menjelaskan secara logis dan analogi, juga secara filsafat ya. Yang pertama, kenapa Tuhan tidak memperlihatkan diri? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperlihatkan diri, tidak menampakkan diri seperti yang mereka minta. Saya analogikan seperti ini para Iwan Villa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu mampu segalanya, mampu melakukan hal apapun, pasti mampu. Tetapi Allah juga terikat oleh sifat kemustahilannya. Apa itu mustahil? Mustahil bukannya tidak mampu, tetapi mustahil adalah sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan karena tidak mau dan menyalahi sifat-sifat sendiri, sifat-sifat wajib sendiri. Contoh, saya kasih analogi seorang manusia. Apakah kita sebagai manusia mampu untuk makan kotoran kita sendiri? Mampu. Apakah kita sebagai manusia mampu untuk terjun ke jurang? Mampu. Apakah kita sebagai manusia mampu untuk terjun dari langit? Mampu. Apakah kita manusia mampu untuk telanjang di tengah pasar? Mampu. Kenapa tidak kita lakukan? Karena kita terikat oleh sebuah tatanan etis dan logis. Apa itu etis dan logis? Tatanan etis dan logis adalah sesuatu yang kita mampu tetapi kita mustahil mau melakukannya. Ada tatanan etis di sana, yaitu sesuatu yang kita mampu melakukan tetapi kita tidak mungkin melakukan itu. Seperti makan kotoran, kita mampu makan kotoran. Siapa yang tidak mampu makan kotoran? Tetapi apakah manusia mau melakukannya? Tidak. Karena apa? Karena terikat oleh sebuah tatanan etis yang memang tidak etis dilakukan dan logis, karena dipikir tidak mungkin masuk akal. Itulah Tuhan. Tuhan mampu menampakkan diri, tetapi Tuhan terikat oleh sifat wajibnya. Dia punya sifat mustahil. Kemustahilan dia mau melakukannya. Itu yang saya kasih analogi. Kenapa Tuhan tidak menampakkan diri? Analogi yang kedua adalah seperti ini. Analogi kedua, seorang yang buta dari lahir, apa mungkin kita menceritakan betapa indahnya pelangi? Tidak mungkin kita bisa menceritakan indahnya pelangi warna yang berwarna-warni di atas langit sana kepada orang buta. Tetapi apakah karena orang buta ini tidak melihat pelangi-pelangi itu tidak ada? Jadi artinya kita yang tidak kita lihat, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita, belum tentu tidak ada. Karena sejatinya mata kita penuh dengan tipuan optik, penuh dengan kekurangan. Jangankan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pencipta alam semesta ini, melihat ciptaannya saja mata kita tertipu. Contoh, kita lihat bulan. Bulan di pandangan kita saat ini, mata optik kita tanpa bantuan apapun, bulan saat ini terlihat kecil. Karena apa? Mata kita menipu. Apakah bulan yang kita lihat kecil itu tidak lebih besar dari bola pingpong itu? Benar-benar seperti itu besarnya? Tentu tidak. Nah, itulah yang namanya tipuan optik. Sesuatu yang terlihat oleh mata, yang panca indera kita kelemahannya sangat banyak, dan memang benar-benar banyak kelemahan pandangan kita, tipuan optik. Bagaimana kita mampu untuk mendefinisikan dan melihat Tuhan secara materi? Dan kalau mereka mau mengatakan bahwa Tuhan kita halusinasi, sesuatu yang tidak nyata karena tidak pernah memperlihatkan diri, saya akan kasih kritik kepada orang-orang yang bangga dengan Tuhannya memperlihatkan diri. Yaitu pertama adalah bagaimana mereka
membaca kitab mereka sendiri, dan banyak ayat-ayat di kitab mereka sendiri yang mengatakan Tuhan tidak terlihat dan tidak mungkin terlihat. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Tuhanmu adalah tinggi, sangat tinggi sehingga tidak terlihat. Di kitab-kitab mereka, di Yesaya kitab mereka dikatakan apa? Dikatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelumku. Artinya tidak ada Tuhan yang berbentuk. Juga di dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 21. Di sana apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Bani Israel mengatakan kepada Tuhannya, "Ya Tuhan, aku tidak mau melihat rupamu dan suaramu." Tuhannya membalas, "Apa yang kamu katakan adalah baik." Tuhan mengatakan apa yang kamu katakan adalah baik. Artinya apa? Artinya meridhoi, mengabulkan doa mereka, dan Tuhan tidak pernah terlihat. Jadi kalau tiba-tiba abad pertama ada yang mengatakan Tuhan terlihat ujuk-ujuk muncul dari langit dan turun sebagai bentuk anak manusia, ini perlu dipertanyakan. Bagaimana indera kita penipu? Indera kita menipu yang seperti saya kasih analogi bulan tadi. Indera kita ini penuh tipuan optik, panca indera kita, mata ini. Apa jangan-jangan yang dilihat itu sebenarnya bukan Tuhan? Apa yang mereka anggap sebagai Tuhan itu sebenarnya adalah bukan Tuhan? Ya. Jadi para ikhwan fillah, banggalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang konsisten dari awal penciptaan sampai akhir kelak kiamat tidak mungkin terlihat. Karena apa? Hukum fisika mengatakan materi yang berbeda akan kesulitan untuk mendefinisikan. Karena materi kita dengan materi Allah jelas terlihat berbeda. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat materi yang diyakini oleh mereka. Mereka meyakini adanya iblis yang menggendong Tuhannya. Mereka meyakini iblis itu ada. Tetapi apakah mereka bisa melihat iblis? Itu ciptaannya saja bisa mereka melihat iblis. Lebih hebat iblis dong. Iblis benar-benar diceritakan di dalam kitab mereka, membopong-bopong Tuhannya. Apakah sekarang mereka bisa mendefinisikan iblis, memperlihatkan iblis? Sedangkan mereka sekarang katanya harus dilihat oleh mata. Pernahkah mereka melihat yang Kristen-Kristen di Indonesia saat ini pernah melihat Tuhannya secara langsung? Mereka melihat, mendengar dan mendengar dari sonok, dari sini, hanya mendengar. Jadi klaim mereka bahwa mereka melihat, mata mereka sendiri tidak pernah melihat. Itulah para ikhwan fillah, kenapa kita sebagai muslim harus bangga. Ya, harus bangga. Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang maha besar, maha menciptakan. Di dalam Al-Baqarah 255 jelas diceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akulah Allah Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi, tidak mengantuk dan tidak tidur. Inilah Allah yang memberikan kamu segala rezekimu. Apa yang kamu minta, Dialah memberikan syafaat, mengampuni dosa-dosamu. Inilah Allah yang benar. Kalau di kitab mereka yang katanya Tuhannya terlihat, diminta untuk bukti, dia mengatakan akulah Tuhan, tidak pernah ini. Katanya Tuhannya rendah diri, tidak mau untuk sombong mengatakan dia Tuhan. Loh, dengan memperlihatkan diri dia di hadapan manusia berarti sombong, pengen dikenal. Dan apa buktinya? Ketika dia turun ke bumi, manusia yang mengikuti dia selama masih hidup sedikit, berarti kemampuannya dia jauh di bawah si Paulus yang dikatakan rasulnya. Apa itu kemampuan Tuhan? Seorang manusia yang berpikir bahwa Tuhannya harus terlihat adalah manusia-manusia yang tidak tahu diri dan tidak tahu diuntung. Kenapa saya katakan begitu? Sebagai contoh, kita seumpama mengikuti seorang tuan, ya, bekerja di pabriknya. Kita bekerja di pabriknya dan kita tidak pernah ketemu Tuhan itu. Tetapi ketika kita bekerja, kita selalu menerima gaji tepat waktu. Ketika kita sakit, ada dokter yang dikirim, ya, untuk mengobati kita. Ada fasilitas yang diberikan kepada kita. Kita yakin dia ada karena apa? Kita menerima impact dari pekerjaan kita. Kita menerima gaji tiap bulan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita tiba-tiba menerima peringatan. Berarti tuannya ini ada, bosnya ini ada.
Apakah mentang-mentang tidak pernah ketemu bosnya itu dia merasa, wah gak ada bosnya nih, wah gua nggak ngelihat kamu nih, kamu harus kelihatan dong. Apakah ini nggak kurang ajar? Loh, kamu udah diperhatiin, gaji kamu tepat waktu, kamu sakit kamu dapat tunjangan, kamu dapat rumah sakit gratis, ketika kamu sakit berobat difasilitasi oleh perusahaan. Tiba-tiba kamu tidak percaya sama aku yang memberi fasilitas kepada kamu sampai aku memperlihatkan kepada kamu. Lah terus siapa yang selama ini setiap bulan memberikan gaji kepada kamu? Ini yang saya bilang tidak tahu diri, ingin melihat Tuhannya. Oke para iwan filah, ini sebenarnya sudah dinas di dalam ayat suci Al-Quran. Quran surat Yunus 96 dan 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat azab, ya, kalimat azab. Saya ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat azab Tuhanmu, tidaklah mereka akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Jadi mereka itu tidak akan pernah percaya berapapun ribu ayat yang kita berikan kepada mereka, berapapun bukti yang kita bawakan kepada mereka. Mereka tidak akan pernah percaya. Juga di dalam Quran surat Al-Baqarah 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil, semua ayat keterangan, mereka tidak akan mengikuti kitabmu. Ya, mereka tidak akan mengikuti kitabmu. Tetapi di ayat lain kita diberi kewajiban untuk menyampaikan walaupun satu ayat. Artinya apa yang saya lakukan, apa yang teman-teman lakukan adalah menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita adalah membentengi saudara-saudara muslim kita dari misi jahat mereka, misionaris jahat yang ingin menyesatkan orang-orang dan memasukkan orang-orang ini ke dalam agamanya dengan cara-cara yang licik. Itulah tugas kita. Dengan cara menjelekkan agama Islam. Itulah tugas kita. Kenapa mencegah dalam dunia diskusi lintas agama ini? Karena apa? Karena di dalam dunia yang penuh dengan media sosial ini, kejahatan bisa menjadi benar ketika kejahatan itu terus-menerus disiarkan, terus-menerus diviralkan. Sesuatu yang jahat itu akan menjadi tampak tidak jahat, tampak menjadi abu-abu karena menjadi viral, karena terus-menerus dilakukan orang. Contoh, orang zaman dulu memakai hot pants, celana pendek, karena masih banyak yang menegur, masih banyak yang mengatakan itu jelek, masih banyak yang mencibir. Orang masih malu-malu memakainya, orang masih malu-malu merasa punya moral untuk memakai itu. Tetapi ketika orang membiarkan, orang menganggap biasa, maka hot pants, celana pendek dipakai oleh cewek itu sekarang menjadi hal lumrah karena sudah menjadi pembiaran, sudah menjadi hal yang viral. Jadi udah biarin. Kenapa sih repot-repot negur? Padahal jelas-jelas itu salah, tetapi menjadi pembiaran, menjadi benar, menjadi sesuatu yang biasa karena kita membiarkan. Nah, itulah tugas kita saat ini. Kenapa kita melakukan perlawanan terhadap mereka di dunia debat lintas agama media sosial? Karena kalau kita biarkan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, bujukan-bujukan yang mereka lakukan, ini akan sangat berbahaya kepada umat-umat Islam yang masih awam. Itu para iwan filah, kenapa tugas kita adalah mencegah mereka. Itulah kenapa kadang saya heran ketika ada orang yang berkomentar, ngapain sih debat lintas agama, ngapain kamu lakuin seperti itu sih? Allah juga gak butuh kok kamu bantu, Allah juga gak butuh kok kamu tolong. Islam ini akan tetap tegak. Iya, Islam ini akan tegak sampai kelak kiamat. Allah tidak perlu untuk kita membantu. Allah tidak perlu kita bekerja keras untuk membantu, untuk menghadang mereka, hujatan-hujatan mereka. Tidak, Allah tidak butuh itu. Tetapi justru kita yang butuh untuk melakukan itu. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadi saksi kita kelak bahwa apa yang kita lakukan pernah membela agama ini, menunjukkan bakti kita. Apakah kamu pikir tanpa kamu bekerja, apakah kamu pikir tanpa kamu mengabdi kepada Indonesia, Indonesia akan hancur, Indonesia akan runtuh? Enggak. Tetapi kenapa kamu tetap lakukan? Karena di sana ada bukti kecintaan kamu kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah bukti kecintaan kita kepada Islam. Itulah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Itulah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bukan Allah butuh kita, bukan, tapi kita yang butuh Allah. Kita yang butuh untuk menunjukkan itu. Kita butuh menjadikan justifikasi kebenaran ini sebagai nanti kelak akan menjadi saksi kita di jannahnya. Oke para ikhwan fillah, itu saja kajian singkat saya, karena saya banyak menerima pertanyaan dari oten-oten ini tentang Allah halusinasi di TikTok juga seperti itu. Semoga analogi-analogi ringan saya bisa membantu para ikhwan fillah mendapatkan sebuah inspirasi. Kita menjadi bangga bahwa Allah kita konsisten dari awal penciptaan alam semesta sampai kelak di akhirat, di kiamat nanti ya. Para ikhwan fillah, cukup di situ. Saya minta maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang kurang nyaman atau argumen yang tidak cocok dengan pikiran-pikiran para ikhwan fillah. Saya mohon maaf. Ini hanya pemikiran pribadi saya ya. Saya meminta maaf jika ada yang tidak nyaman dan tidak sesuai dengan keinginan para ikhwan fillah. Karena itu adalah kedhaifan saya, kefakiran ilmu saya. Jika ada yang bermanfaat, itu malah bukan dari saya tapi dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Terima kasih para ikhwan fillah. Saya akhiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.